Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Semanrum dari absen 12 di kelas 11 di KV 1. Dan saya Audian Kamesa Yuda dari absen 31 dari kelas 11 di KV 1. Kami di sini akan menerangkan desain logo. Yang pertama yaitu pengertian logo. Logo adalah suatu instrumen yang menggambarkan harga diri di mana seluruh nilainya bisa mewujudkan citra yang baik dan mampu dipercaya. Suatu logo akan membuat masyarakat mengingat dan mengenal suatu bentuk intensitas tanpa harus membaca deskripsi maupun penjelasan tentang entitas tersebut. Jenis-jenis logo. Yang pertama ada jenis logo lettermark. Logo lettermark atau logo monogram adalah suatu jenis logo yang menggunakan nama atas suatu perusahaan atau brand dengan memanfaatkan inisial nama brandnya saja. Biasanya jenis logo ini hanya memanfaatkan dua kata saja sesuai dengan brand tersebut. Contoh dari logo ini adalah logo HP, IBM, NASA, CNN, dan lain-lain. Jenis logo wordmark. Logo wordmark hampir menyerupai jenis logo lettermark, yaitu hanya dengan menggunakan huruf saja untuk melambangkan suatu perusahaan. Bedanya, logo wordmark akan menggunakan seluruh nama perusahaan tanpa disingkat. Yang ketiga, pictorial mark. Jenis logo pictorial mark merupakan logo berbasis gambar yang biasa disebut sebagai simbol. Simbol ini sangat melekat pada sebuah brand. Dengan begitu, nama atau identitas perusahaan dapat dikenali hanya dengan melihat gambar atau ikonnya saja. Yang selanjutnya yaitu logo abstrak. Logo abstrak yaitu logo berbasis gambar yang menggunakan bentuk geometris abstrak dalam menyampaikan filosofi perusahaan atau organisasi. Contoh perusahaan terkenal yang menggunakan jenis logo ini adalah Pepsi dengan gambar lingkaran terbagi dan Adidas dengan 3 bar miliknya. Selanjutnya yaitu logo maskot. Logo maskot adalah logo yang melibatkan karakter bergambar. Maskot ini juga bisa dianggap sebagai duta bagi sebuah brand. Ciri khasnya seringkali berwujud kartun, penuh warna, dan selalu tampak memberikan gambaran menyenangkan. Contoh maskot di antaranya yaitu karakter pada perusahaan resto cepat saji KFC. Selanjutnya logo kombinasi. Logo kombinasi merupakan logo yang terdiri dari gabungan wordmark, simbol, abstrak, atau maskot. Gambar dan teks bisa diintegrasikan satu sama lain, disatukan, bahkan ditumbuk. Yang terakhir yaitu logo lambang. Jenis logo yang terakhir adalah emblem. Logo emblem terdiri dari huruf yang berada di dalam simbol atau ikon, lencana, segel, atau inti dari lambang tersebut. Logo ini cenderung memiliki tampilan tradisional namun dapat membuat kesan mencolok. Selanjutnya, fungsi logo. Logo memiliki fungsi untuk menggambarkan identitas diri pada suatu entitas, kepemilikan, jaminan kualitas, atau untuk menghindari adanya peniruan atau pembajakan. Namun logo juga memiliki fungsi lain, yaitu satu, branding. Logo adalah bentuk identitas atas suatu entitas kepada masyarakat umum. Untuk itu, suatu logo harus menggambarkan karakteristik suatu organisasi ataupun produk yang diwakilkan. Jadi, nantinya masyarakat akan mengingat dan mengenal suatu logo yang mewakili entitas tersebut. 2. Memberikan informasi, pengawasan, dan kontrol. Sebuah logo harus memiliki kandungan informasi yang hendak disampaikan ke masyarakat. Informasi tersebut dibuat untuk bisa mengendalikan pandangan atau kegiatan masyarakat atas suatu brand. 3. Memberikan motivasi. Suatu logo juga digunakan untuk menyampaikan pesan motivasi kepada seluruh pihak yang sesuai dengan tujuan brand tersebut. Contohnya, suatu desain produk pada sabun mandi akan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus menjaga pola hidup bersih dan sehat.
4. Mengutarakan emosi. Suatu logo juga bisa dijadikan sebagai sarana dalam mengutarakan emosi. Contohnya, suatu logo yang terdapat pada produk ibu hamil dan menyusui akan menggambarkan kasih sayang seorang ibu pada anaknya. 5. Untuk presentasi dan promosi. Logo juga sangat efektif untuk dijadikan sebagai sarana promosi dan presentasi. Seluruh informasi atau pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan kepada publik akan lebih menarik dan lebih mudah diingat dengan memanfaatkan gambar dan kata-kata yang persuasif pada suatu logo. Pengertian mark atau brand. Merek atau brand berbeda dengan logo. Merek biasanya menempel pada produk dan kemasan, sedangkan logo menempel pada perusahaannya. Merek mencitrakan produk atau barang, sedangkan logo mencitrakan perusahaan. Karena logo adalah identitas visual dari sebuah entitas yang menjadi identitas perusahaan, kegiatan, event yang memberikan daya tarik, daya saing, dan daya beda terhadap entitas lainnya atau kompetitornya. Merek atau brand bisa berupa tulisan, huruf atau angka, gambar, bidang warna, komposisi bentuk, atau gabungan dari semuanya yang dipergunakan secara konsisten. Penerapannya untuk mewakili pembentukan dan penguatan citra produk serta perusahaan yang diwakilinya. Merek atau brand yang baik mampu menciptakan image atau citra tertentu di persepsi sama persis seperti citra yang diharapkan oleh pemilik merek atau pemilik logo. Selanjutnya, fungsi dan manfaat merek. Merek berfungsi untuk memberikan identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Fungsi merek antara lain adalah sebagai berikut. 1. Fungsi indikator sumber. Merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk secara sah pada suatu unit usaha, dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional. 2. Fungsi indikator kualitas. Merek berfungsi sebagai jaminan kualitasnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi. 3. Fungsi sugestif. Merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut. Adapun manfaat dari merek menurut Ciptono 2005 adalah yang pertama yaitu saran identifikasi untuk mempermudah proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam organisasian, sediaan, dan pencatatan akuntansi. Yang kedua yaitu bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Yang ketiga yaitu sinyal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. Yang keempat yaitu sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari para pesaing. Yang kelima yaitu sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik untuk terbentuk dalam benak konsumen. Yang keenam yaitu financial returns, terutama menyangkut pendapatan masa datang. Selanjutnya, macam merek. 1. Merek dagang. Nama merek yang digunakan untuk produk barang yang diperjualbelikan. 2. Merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. 3. Merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Jenis merek berdasarkan wujudnya, yaitu yang pertama yaitu merek lukisan. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis, yaitu lukisan atau gambar kuda bersayap yang terbang. Yang kedua yaitu merek kata. Merek ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain atau yang sejenis. Yang ketiga yaitu merek huruf atau angka. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka antara barang satu dengan barang lainnya.
atau yang sejenis. Yang keempat yaitu merek nama, berwujud nama antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lainnya. Yang kelima yaitu merek kombinasi, yang berwujud lukisan atau gambar dan kata antara barang satu dengan barang lainnya atau sejenis. Berdasarkan tingkatannya, merek dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Merek biasa atau normal marks. Merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberikan cairan simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi. 2. Merek terkenal. Merek terkenal biasa disebut sebagai well-known mark. Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. 3. Merek termasyhur. Derajat merek yang tertinggi adalah merek termasyhur. Derajat merek termasyhur lebih tinggi daripada merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan mitos. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.